Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai PD homogen linear orde n dengan koefisien konstanta. Nah, sebenarnya cara menyelesaikannya itu mirip dengan cara menyelesaikan materi sebelumnya, yaitu PD homogen linear orde kedua dengan koefisien konstanta. Bedanya kalau sekarang ordenya adalah orde n, yaitu bisa orde 3, 4, dan seterusnya. Langsung saja ya. Yang pertama kita harus menentukan persamaan karakteristiknya. Misalkan saya mempunyai PD turunan ke n dari y ditambah a n-1 kali turunan ke n-1 dari y sampai a0 y sama dengan 0. Nah, di sini PD-nya adalah PD homogen linear orde n dengan koefisien konstanta. Berarti konstantanya itu sama dengan 0, atau di sini berarti kalau konstantanya kita taruh di ruas kanannya sama dengan 0. Dan an-1 sampai a0-nya itu merupakan konstanta. Nah, persamaan karakteristiknya adalah r pangkat n ditambah an-1 r pangkat n-1 sampai a1r plus a0 sama dengan 0. Jadi caranya mirip dengan yang dulu, dimana kita mengubah turunan ke n dari y itu menjadi r pangkat n. Turunan ke n-1 dari y itu menjadi r pangkat n-1 sampai y aksen menjadi r dan y menjadi 1. Nah, di sini contohnya, misalkan saya memiliki PD y aksen 3 dikurangi 2 y aksen 2 dikurangi y aksen plus 2y sama dengan 0. Kita mau membuat persamaan karakteristiknya, berarti y aksen 3 kita ubah menjadi r pangkat 3. Y aksen 2 menjadi r kuadrat, y aksen menjadi r, dan y-nya menjadi 1. Sehingga persamaan karakteristik dari PD tersebut adalah r pangkat 3 dikurangi 2r kuadrat dikurangi r ditambah 2 sama dengan 0. Nah, gampang kan ya? Oke, kita lanjut saja. Setelah menentukan persamaan karakteristik, langkah selanjutnya seperti yang dulu, yaitu kita harus mencari akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan ada PD y aksen 3 dikurangi 2 y aksen 2 dikurangi y aksen ditambah 2y sama dengan 0. Pertama kita buat persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu r pangkat 3 dikurangi 2r kuadrat dikurangi r ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita cari akar-akarnya. Nah, mengenai cara mencari akar-akar dari polinomial sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silakan kalian lihat dulu video mengenai cara mencari akar-akar polinomial. Di sini langsung saja. Faktor-faktornya adalah r-1, r plus 1, dan r-2 sama dengan 0. Sehingga r-1 sama dengan 0, r plus 1 sama dengan 0, r-2 sama dengan 0. Sehingga akar-akar dari persamaan karakteristiknya yaitu adalah r sama dengan 1, r sama dengan negatif 1, atau r sama dengan 2. Nah, ini kan akar-akarnya berbeda, maka solusinya atau solusi homogennya itu caranya sama dengan cara pada materi minggu lalu, yaitu y-nya itu sama dengan C1 E pangkat 1x ditambah C2 kali E pangkat negatif 1x ditambah C3 kali E pangkat 2x, karena R-nya adalah 1, negatif 1, dan 2. Nah, sampai sini sudah betul, atau kalau mau diubah ini kan R-nya ada 1 dan negatif 1 karena dia saling berlawanan, bisa kita tulis sebagai sinus hiperbolikus dan kosinus hiperbolikus, yaitu menjadi
Y sama dengan K1 sin HX ditambah K2 cos HX ditambah C3 E pangkat 2X. Nah, di sini simbolnya yang atas itu C1, yang bawah menjadi K1 karena di sini C1 dengan K1 itu dua angka yang berbeda. Maka saya menggunakan simbol yang berbeda. Tuh. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita akan menentukan solusi dari PD turunan keempat dari Y dikurangi 2 kali Y aksen 3 tambah 2 Y aksen dikurangi Y sama dengan 0. Nah, pertama kita buat persamaan karakteristiknya. Ingat, turunan keempat dari Y itu kita ubah menjadi R pangkat 4, turunan ketiga dari Y menjadi R pangkat 3, turunan pertama dari Y menjadi R, dan Y-nya menjadi 1. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 4 dikurangi 2R pangkat 3 ditambah 2R dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, berikutnya kita harus mencari akar-akarnya. Balik lagi, cara mencari akar ada di video sebelumnya. Jadi langsung saja saya tuliskan faktor-faktornya. Yaitu R-1 kali R-1 kali R-1 kali R plus 1 sama dengan 0. Sehingga R-1 sama dengan 0 atau R-1 sama dengan 0 atau R-1 sama dengan 0 atau R plus 1 sama dengan 0. Jadi R-1 kan muncul 3 kali. Kita tuliskan semuanya 3 kali, jangan cuma ditulis 1 kali. Nah, R-1 sama dengan 0 berarti R-nya sama dengan 1. Begitu juga seterusnya. R sama dengan 1, R sama dengan 1, R sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat di sini. Akarnya itu kembar, kembarnya 3, yaitu R sama dengan 1 muncul 3 kali. Sementara R sama dengan negatif 1 muncul sekali. Nah, karena muncul kembar, maka caranya seperti yang ada pada materi persamaan diferensial minggu lalu. Kalau muncul kembar, yang kedua nanti dikalikan dengan X, yang ketiga kali X lagi berarti nanti jadi X kuadrat begitu. Kalau ada muncul kembar keempat berarti kalikan X lagi yaitu menjadi X pangkat 3. Di sini kan kembarnya ada 3. Nah, sehingga solusinya adalah yang pertama adalah C1 E pangkat X karena R-nya adalah sama dengan 1. Kemudian karena muncul R sama dengan 1 lagi yaitu R yang kedua, maka kita kalikan dengan X yaitu C2 X E pangkat X. Kemudian karena R sama dengan 1 lagi berarti kan yang ketiga kalinya, berarti kita kalikan X lagi sehingga menjadi C3 X kuadrat E pangkat X. Dan yang terakhir R-nya sama dengan negatif 1 berarti C4 E pangkat negatif X. Nah, C1, C2, C3 ini bilangannya kan belum tentu sama, maka ini simbolnya bukan C1 semua, tapi ada C1, C2, C3. Begitu juga dengan C4 dan seterusnya, karena konstantanya belum tentu sama. Nah, cukup sekian untuk contoh penyelesaian solusi PD linear order n dengan koefisien konstanta. Nah, ini contohnya kan yang kembar-kembar atau yang berbeda begitu tadi ya. Kalau misalkan muncul yang akar-akar dari persamaan karakteristiknya adalah bilangan kompleks, ya caranya sama seperti dulu. Jadi intinya untuk menyelesaikan PD linear homogen dengan koefisien konstanta yang orde ke n ini, caranya adalah sama seperti yang orde kedua dengan koefisien konstanta. Hanya solusinya di sini merupakan kombinasi dari solusi-solusi yang ada pada PD linear orde kedua dengan koefisien konstanta. Jadi tinggal kita tambahkan solusi-solusi yang ada seperti pada PD linear orde kedua dengan koefisien konstanta. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian bisa memahaminya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.